Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan kembali kita dengarkan melalui renungan malam dari Majelis Resut GKI Sampit pada hari ini Kamis 16 November 2023. Adapun nas yang diperhadapkan kepada kita sesuai Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu diambil dari Yehezkiel pasal 6 ayat 1-7 dengan judul Nubuat Melawan Gunung Israel. Tidak semua ayat saya bacakan, tetapi pada kesempatan ini saya akan membacakan ayat 1-3 yang demikian bunyinya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu ke gunung-gunung Israel, dan bernubuatlah melawan mereka. Katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah. Sungguh aku akan mendatangkan perang atasmu, dan aku akan membinasakan bukit-bukit pengorbanan." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengambil tema dalam renungan ini, Allah selalu dan selalu akan membenci dosa. Bapak, Ibu, saudaraku, kalau orang menghendaki orang itu baik, meskipun orang tersebut melakukan kesalahan, maka sebelum ia menjatuhkan hukuman, ia akan memberikan peringatan terlebih dahulu. Demikian halnya dengan Allah. Sebelum ia menjatuhkan hukuman atas dosa Israel atau umat Israel, ia terlebih dahulu memperingati mereka. Dan itu ia lakukan melalui hamba-hambanya atau para nabi. Dan nas ini merupakan nubuat melawan gunung-gunung Israel. Maksudnya ialah nubuat sesuatu yang datang dari Allah yang disampaikan kepada umatnya. Seperti yang dikatakan dalam ayat 1 dan 2 dari firman Tuhan mengatakan, "Datanglah firman Tuhan kepadaku." Itulah kata Yesaya. Artinya yang disampaikan oleh Yesaya itu adalah dari Allah. Dan isi nubuat itu ialah ia mengatakan Tuhan akan melawan umat Israel. Tuhan akan menghancurkan dan membinasakan apa yang jahat di matanya, apa yang mencemarkan kekudusannya. Baik itu tempat-tempat seperti bukit atau gunung, bahkan juga mezbah, bahkan juga api pedupaan, ia akan hancurkan. Bahkan juga ia akan menghancurkan para penyembah-penyembah itu, yaitu barang siapa yang menyembah berhala. Bahkan pada saat itu adalah umat Israel. Nah, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dosa yang dilakukan oleh orang Israel atau umat Israel, maka dipandang oleh Allah juga menjadi dosa bangsa itu. Maka sebab itu dalam ayat ke-6, ia katakan, kota-kotamu akan menjadi reruntuhan. Kotamu akan menjadi sunyi sepi saat Tuhan menunjukkan murkanya, menghancurkan dan membinasakan tempat-tempat atau gunung-gunung atau bukit-bukit, tempat mereka melakukan penyembahan berhala. Bahkan juga para penyembah berhala itu akan ia musnahkan. Seperti ia merebahkan tubuh mereka di depan berhala-berhala mereka. Tulang-tulang mereka akan dihamburkannya di depan mezbah-mezbah itu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara dapat kita bayangkan betapa murkanya Allah. Ketika manusia, bahkan umat Allah yang ia kasih, yang seharusnya menyembah Allah, tetapi menyembah Allah lain.
menyembah berhala, dan itu mencemarkan kekudusan Allah, dan itu adalah bentuk atau sikap mereka dengan tidak menghormati dan memuliakan Allah. Jadi apapun yang disebut dengan dosa tidak hanya sebagai penyembahan berhala, tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, seluruh atau semua perilaku manusia yang menyimpang dari firman Allah itu adalah dosa. Seluruh perilaku manusia yang menyimpang dari Allah itu adalah bentuk penolakan terhadap Allah, bahkan juga firman Allah yang telah menyampaikan atau yang telah berfirman. Dan akibatnya adalah kehancuran dan dipermalukan. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih, adapun penekanan dari nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yeskel, dan penekanan ini juga menjadi perenungan bagi kita sebagai orang percaya, yaitu ia menekankan nubuat itu tentang kemuliaan Allah dan kehormatan nama Tuhan Allah. Nah, ada 67 kali pernyataan dalam kitab Yeskel yang menunjukkan dan mengatakan, "Akulah Tuhan." Artinya apa yang disampaikan oleh Nabi Yeskel adalah perkataan dan ucapan Tuhan menunjukkan tentang kemuliaan Allah atau Tuhan Allah itu dengan mengatakan, "Akulah Tuhan." Dan ada beberapa kali dikatakan Tuhan bertindak karena namanya, supaya namanya yang kudus dan ia tidak dicemarkan. Nah, dan itu Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh Tuhan sebagai pelajaran bahwa Tuhan tidak main-main dengan perkataannya. Apa yang dikatakannya, apa yang difirmankannya akan terjadi. Dan bagaimana ia menghancurkan tempat-tempat penyembahan berhala, dan kemudian pelaku penyembahan berhala itu atau pelaku dosa itu. Karena semua itu adalah bentuk di mana ketika umat Allah melakukannya, itu adalah bentuk mencemarkan nama Allah, mencemarkan kekudusan Allah itu. Maka bagiannya adalah kita berhadapan dengan Tuhan. Bahkan berhadapan dengan peringatan tentang hukuman itu jikalau kita tidak bertobat. Itu Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka dengan itu kita adalah milik Allah, gambar Allah yang kudus. Maka demikian waspada dan berjaga-jagalah agar hidup kita tidak mencemarkan nama Tuhan Allah kita yang kudus dan mulia itu. Muliakanlah Tuhan melalui tubuh, roh, dan jiwamu, supaya kita tidak mengalami kehancuran, bahkan dipermalukan. Itu Bapak, Ibu, Saudaraku, renungan yang disampaikan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, sumber firman itu. Engkau memperingatkan kami bagaimana hati Tuhan hancur ketika melihat umatmu menyembah Allah lain, mencemarkan kekudusan, dan tidak menaruh rasa hormat kepadamu. Melalui perilaku hidup yang salah. Jika kami salah pada saat ini, ampuni kami Tuhan, sehingga kami berkenan dan layak di hadapan. Kuatkan kami untuk mengambil komitmen baru, untuk terus menjaga kekudusan hidup kami, sebagai bentuk kami menghormati Tuhan yang kudus. Diberkati kami, keluarga kami, anak-anak kami. Diberkati usaha, pekerjaan, tugas, dan pelayanan kami. Pimpinlah kehidupan kami agar tetap di dalam Tuhan, mengikuti Tuhan dalam ruh dan kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, salam damai untuk kita.